Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2023. Sudah tengah bulan di bulan Desember, di penghujung tahun 2023. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan dalam segala urusan dan langkah kita. Berkah semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview 2 piece golok sembelih premium pesanan dari sahabat GSN yang ada di Malaysia, Selangor Malaysia, Bapak Muhammad Fatil. Nah, alamatnya mau saya tulis, mau saya sebutkan lupa. Beliau bertitip alamat ke saudaranya atau kerabatnya yang mudah dikenali di warung apa ya, nanti saya lupa saya. Ya itulah, terkenal warungnya. Ini pesanan beliau, satu golok sembelih super duper premium official GSN, yang satunya lagi golok sembelih baja wilis yang menjadi gacuan saya, dan keduanya ini luar biasa. Yang pertama ini gacuan saya pakai di RPH, dipakai sahabat-sahabat GSN, ini sudah nggak terhitung lagi jumlahnya berapa ekor dipakai menyembelih ketika sepekan sekali. Dan ini salah satu dari beberapa piece golok-golok sembelih super premium, tapi ini yang menurut saya paling ada ya di hati gitu, paling mengena di hati daripada yang lainnya. Tapi memang kalau sudah jodohnya pasti juga akan ketemu tuannya gitu. Beberapa waktu lalu yang beliau tonton, beberapa waktu lalu saya review. Ini tinggal menampakkan tambahannya saja. Sudah kita review detailnya. Nah, saat penyimpanan kita kasih krim oles bilah. Sebenarnya ini mirror seperti kaca dan tajam seperti silet. Sudah kita detailkan sebelumnya. Kombinasinya tanduk kerbau hitam untuk handle dan serangkanya brul amboina yang eksotis, cakep banget untuk motif kayunya. Sopal simit meetingnya dari tanduk kerbau hitam. Ada aksesoris merah putih sebagai ciri khas golok official GSN. Di grafir Tuk Siak Bistro ya, Tuk Siak Bistro. Nah, lasernya ini, jadi cuman tambahan ini saja untuk detailnya. Saat penyimpanan kita kasih krim oles bilah supaya tidak karatan. Ini sudah kita detailkan, jadi tidak perlu kita detailkan kembali. Nah, beliau juga memberikan keleluasaan buat saya untuk mencoba, cuman masih belum sempat ya, kita belum sempat mencobanya di LPH. Ini ada Ricasso-nya, dari Ricasso kita tes ketajamannya, Masya Allah benar-benar empuk, halus ketajamannya. Set, lep, set, lep. Nah, hari ini bisa kita terbangkan ke Malaysia, Selangor ya. Sekarang kita tes di kertas HVS, megangnya 3 jari gini dan lurus. Nah, kalau tajam banget seperti ini, Masya Allah. Tapi pesan saya nanti ketika sudah di sana, pertama saat penyimpanan dikasih krim, meskipun baja premium, khususnya baja-baja bekas, dikasih krim atau singer oil atau baby oil atau minyak zaitun atau minyak goreng, terserah.
supaya tidak karatan. Selanjutnya ketika dipakai di Idul Kurban, menyembelih sapi, di stroping, diteskan di kertas, dipakai. Setelah dipakai jangan langsung dimasukkan. Ketika berlumuran darah jangan dimasukkan ke serangkanya, namun dicuci dulu hingga bersih. Dicuci, bila perlu pakai air sabun, kalau tidak cukup dicuci saja dengan air mengalir. Terus khusus untuk yang ini perlakuannya khusus, jadi perhatikan ketika saya mencabutnya. Menyarungkannya juga demikian, pelan saja, luruskan, dorong, ditekan punggung bilahnya, set, nah sudah. Megangnya begini, relax, tidak digenggam ya, meskipun ini premium, biar kita refleks, biar kita terbiasa. Lalu dipegang begini, bisa diselipkan di ikat pinggang kita, bisa sabuk betawian yang di GSN ada, sabuk betawi GSN itu ada, selipkan, menambah gagah. Kalau kita pakai sabuk betawi GSN, diselipkan kiri dan kanan golok premium, atau cukup di kiri saja, sangat gagah sekali. Pakai celana levis, sepatu boot, pakai kaos GSN atau hem, kemeja itu, terus pakai kopiah, mantap. Selanjutnya ketika mau menyembelih, kita sebagai eksekutor ini ikut membantu merobohkan, mengikat, atau kita hanya menunggu tim selesai mengikat baru kita eksekusi. Nah, kalau kita eksekusi saja, santai saja, tidak masalah seperti ini. Tapi kalau kita ikut mengikat, merobohkan, sebaiknya ini ditaruh dulu, ditaruh di tas atau dititipkan seseorang. Kalau kita membantu merobohkan, ini cuman diselipkan di ikat pinggang, takutnya jatuh gitu, takutnya. Jadi cukup dicabut. Tapi kalau kita hanya sebagai eksekutor atau si penyembelih, ya kita santai, nggak masalah, tidak masalah. Bahkan pakai sarung pun tidak masalah, pakai gamis, turun dari sholat Idul Adha langsung menyembelih tidak jadi soal, karena kita hanya menyembelih saja. Sudah ada timnya yang mengikat, merobohkan dan mengikat, itu sudah ada timnya. Nah, lalu dicabut semuanya gini, jangan dari sini dicabut, sangat beresiko. Ini terlalu tajam, pertama. Kedua, takut ketajamannya berkurang ketika nanti bergesekan dengan ini sopal atau serangkanya, dan takut nanti kenapa-napa karena ini juga panjang ya, 30 cm. Cabut semuanya, caranya cabut semuanya dari, jadi ikat pinggang kita set gini, tangan kanan memegang handle, tangan kiri diputar, tapi tidak digenggam. Tidak digenggam begini salah, digenggam dari bawah begini ditarik juga salah. Jadi cukup begini, jauhkan jari jemari kita ini yang kiri ini dari serangka bagian depan. Jadi begini megang, terus dicabut, ditekan punggung bilahnya, dicabut, ditekan punggung bilahnya. Sekali lagi, supaya mata bilah yang sudah sangat tajam ini tidak bergesekan dengan sopal ini. Kalau bergesekan dengan sopal yang terbuat dari tanduk ini, nanti berkurang ketajamannya. Jadi kadang-kadang ada komplain orang yang ternyata kurang ngerti ilmunya, tidak menyimak apa yang disampaikan. Nah ini, jadi kita selalu memberi penyampaian-penyampaian itu supaya ketika nanti orang hanya tergiur dengan bilahnya saja, tidak mendengar celoteh saya, mudah-mudahan sampai gitu ilmu yang saya sampaikan, karena benar-benar kita itu ikhlas ingin menyampaikan ilmu dan mudah-mudahan menjadi jariah gitu. Orang komplain ke kita tentang ketajaman, katanya tajamnya tidak sesuai dengan yang di video. Kalau barangnya yang dikirim itu sama, mustahil tidak sesuai dengan yang di video, begitu ya. Misalkan ini tajamnya sudah slice tisu, tapi ketika diterima tidak sesuai, itu mustahil sekali. Berarti kurang pahamnya si pemakai, kesalahan pada pemakai. Mungkin saat mencabutnya asal-asalan, bergesekan. Nah ini kurang ilmunya gitu ya. Jadi agar semuanya paham, tidak hanya si pemilik yang saya review ini. Selanjutnya beliau juga membeli ini, memesan ini untuk dihadiahkan oleh seseorang, dan Masya Allah ini bisa menjadi jariah yang terus mengalir asalkan dirawat. Saat dipakai, SOP-nya adalah disetroping,
diteskan di kertas ataupun di tisu. Kalau tisu itu jarang ya, orang bisa itu jarang. Di kertas HVS dipakai menyembelih, dicuci kering ya, dicuci bersih, dilap kering, baru disetroping lagi dan seterusnya. Insya Allah aman sampai bertahun-tahun. Tapi kalau cuman dipakai terus ditaruh, selesai ditaruh, bekas bercak-bercak darah meskipun sudah dicuci tapi tidak dilap, bekas airnya itu ada campuran darah, meskipun tidak semerah itu pasti akan menjadikan bercak-bercak itu spot-spot karat. Kalau sudah karatan tembus ke bilah, keluar karbonnya itu susah penanganannya, apalagi jauh di sana, dikirimnya juga biayanya mahal. Nah itu maka cukup di saat penyimpanan dikasih krim oles bilah, singer oil, baby oil, minyak zaitun, minyak goreng, boleh, semuanya boleh gitu. Nah ini salah satu dari sekian, satu tas lah, ada 10 atau 15 piece yang sudah kita pernah coba, kita cuma pernah pakai dengan sahabat GSN menyembelih. Ini gacoan full Galesono keling, handlenya cakep banget ya. Untuk handlenya, motifnya, boxinya dalam, dipin, ada dural tanpa Ricasso, materialnya baja Willis Gen 2. Baja Willis itu mudah perawatan, diasah empuk. Untuk panjang bilahnya 31,5, terlebar di ujung itu 3,5 atau 3,6. Untuk ketebalannya 3,5 mm menipis. Ini kalau sudah next level, atau kadang-kadang orang kepingin nyoba gitu, saya cobakan, karena baja Willis itu tersohor, kondang, terkenal gitu. Terus lagi saat mencabut tadi ya, saya lupa menyampaikan, ketika megang kan begini, megang begini ada dua gaya, tarik murni, dorong tarik, atau dorong saja seperti ini juga bisa. Terus megangnya begini, diamankan. Bila itu ketika sudah dicabut, itu harus benar-benar posisi sapi siap untuk dieksekusi ya. Kalau sapi, kebalikan kata, kalau sapi sudah siap dieksekusi, baru bilah kita dicabut. Jangan saat orang hiruk pikuk mengikat belum siap sapinya, itu kita cabut dan megangnya sembrono, itu jangan, sangat membahayakan tim atau orang yang riuh saat Idul Kurban. Jadi megangnya begini, dan itu dicabut begini, ini sudah siap, betul-betul sapi sudah siap dieksekusi. Kalau sudah siap, baru kita posisikan, mau tarik murni atau dorong tarik, terserah. Kita sudah sering edukasi di grup sahabat GSM. Perhatikan untuk ketajamannya, set, lep, wah, garing, mantep. Biasanya empuk kalau baja Willis. Ini perlu di setroping ulang agar mantep. Di kertas seperti ini, di kertas seperti itu untuk ketajamannya. Kalau di kertas sudah seperti itu sebenarnya sudah cukup, tapi biasanya saya tetap mengedukasi untuk di stroping. Stroping begini kurang tekanan aja, kurang tekanan. Kalau stroping begini nih, biasanya taruh di bawah, pakai handuk atau lap atau alas di bawahnya supaya tidak licin, karena ini kayu bertemu lantai licin kan, itu terus di setropingkan. Oke. Beliau juga memesan setroping 2 piece. Jadi pesanan beliau 2 golok, satunya sudah digrafir, dan 2 stroping. Ini ada 2 varian, kuda domba dan sapi kuda. Kalau KD itu kuda domba, kalau SK sapi kuda, seperti itu. Silakan. Nanti kita akan kirim melalui UPS sekitar seminggu atau 2 mingguan sampai, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.